Bab 729. Benar sekali, Paula berkata dengan kesal. Daniel itu arogan sekali. Sebelumnya, mengganggu kita di Taman Luxels, lalu merebut Duke Louis di bandara. Sekarang malah berniat lagi. Orang itu menyampaikan perintah dari Tuan Besar, bukan Presdir Daniel. Tuan Besar, ada rasa kebencian di dalam hati Tracy ketika mendengar panggilan ini. Ingin aku minta maaf secara langsung. Oke. Nanti aku ke sana. Hah, Naomi dan Paula tercengang. Tracy langsung berjalan ke lantai atas. Ia memerintah tanpa menoleh. Lepaskan Roxy. Tunggu aku selesai mandi. Kita bawa dia bersama ke sana. Baiklah, Naomi menyampaikan semangat. Semangat Nona Tracy sudah kembali. Keluarga Wallens akan menderita. Paula berkata dengan angkuh. Aku pergi mengeluarkan Roxy. Nona Tracy, saya sudah menyiapkan air mandi untuk Anda. Apa Nona ingin sarapan? Pelayan wanita melayani dari belakang. Antarkan ke kamar. Tracy masuk ke dalam kamar melepaskan jas dan melemparnya ke lantai. Baiklah, Tracy mandi dengan air hangat. Selesai mencuci rambut, mengeringkan rambut, dan dengan tanpa riasan, ia langsung mengganti baju setelan. Kemudian, ia keluar villa sambil membawa Roxy yang sudah dikurung selama 3 hari. Sejak Roxy menyentuh darah Daniel di Taman Luxels dan kehilangan kendali, ia diberi obat oleh Tracy dan dikurung di dalam sangkar untuk dijinakkan. Awalnya, Tracy berencana mengurungnya beberapa hari lagi. Ketika mengetahui Tuan Besar keluarga Wallens kemari memamerkan kekuasaannya, sekarang ia juga akan membawa Roxy ke rumah mereka. Ia ingin melihat seberapa hebat Tuan Besar itu. Mengurus segalanya dan sekarang ingin mengurusi binatang peliharaan orang lain. Pada saat yang bersamaan, Daniel menyetir mobil Pagani pulang ke rumah. Ryan, Thomas dan yang lainnya bergegas maju menyambutnya. Tuan Daniel, mobil siapa ini? Tanya Thomas dengan rasa penasaran. Punya wanita itu. Daniel turun dari mobil dan menginstruksi Ryan. Bawa ke garasi bawah tanah. Jangan biarkan orang lain menggunakannya. Paham. Ryan lekas pergi. Tuan Daniel, Thomas lekas mendekat dan melapor dengan suara rendah. Semalam aku membawa orang pergi ke rumah keluarga Moore. Ingin mengingatkannya dengan sopan. Tapi wanita keluarga Moore tidak di rumah dan tidak ada respon. Kemudian, Tuan Besar lagi-lagi mengirim orang ke sana. Daniel menghentikan langkah kaki. Bukankah aku memintamu mengawasinya? Aku sudah mengawasi. Tapi aku tidak bisa menghalangi orang dari Paman Sanjaya. Thomas sangat kesulitan. Semalam aku ingin melapor padamu. Tapi Anda tidak pulang. Untuk apa mereka ke sana? Tanya Daniel dengan suara rendah. Dengar-dengar. Meminta mereka lekas mengatasi masalah Lang itu dan juga. Thomas melihat sekeliling. Lalu mendekati Daniel dan berbicara. Meminta orang dari keluarga Moore datang ke rumah untuk meminta maaf secara langsung. Daniel mengernyitkan kening. Gawat. Jika Tracy sungguh kemari, bukankah mereka akan bertemu? Namun, dengan sikap arogannya itu, seharusnya ia tidak akan kemari untuk minta maaf secara langsung. Apalagi, sekarang masih terlalu pagi. Begitu tiba di rumah, seharusnya ia mandi, membersihkan diri, sarapan dan tidur. Ketika mengingat hal ini, Daniel tidak terlalu cemas lagi. Ia mempercepat langkah masuk ke dalam kamarnya. Papi, pagi, papi, pagi, papi. Kenapa papi mengenakan pakaian itu? Di saat ini, ketiga anak baru keluar dari kamar. Ketika melihat Daniel, mereka menyapanya, lalu mengamati pakaiannya. Papi, semalam papi pergi ke acara dansa. Daniel mencari alasan yang sangat bagus. Sebenarnya sejak awal ia sudah melepaskan topengnya dan jasnya. Dibandingkan penampilannya semalam, ia sekarang sudah termasuk normal. Pantas saja semalaman tidak pulang. Carla mengerucutkan bibir dan berbicara dengan tidak senang. Begini tidak baik loh. Walaupun papi adalah laki-laki, tapi juga harus menjaga kesehatan. Begadang dapat merusak kesehatan. Bab 730. Papi paham. Daniel memeluk Carla dengan hangat. Cepat pergi makan. Iya. Ya, Carla mencium pipinya. Lalu turun ke lantai bawah. Charles melihat Carla pergi. Lalu ia mendekati Daniel dan bertanya dengan suara rendah. Papi, apa papi kencan dengan wanita? Daniel lekas menutup mulut Carlos.
Ia menoleh ke belakang melihat Carla. Apa ia sudah pergi menjauh? Topik ini boleh dibicarakan dengan putranya, tapi tidak boleh sampai terdengar oleh putrinya. Setelah Carla tiba di lantai bawah, Daniel baru melepaskan tangannya. Ia menundukkan kepala kecil Charles dengan lembut dan menegurnya dengan suara rendah. Bocah busuk, hal sembarangan apa yang kamu pikirkan setiap hari? Memangnya tebakanku salah? Charles mengernyitkan kening dan tersenyum bersyukur. Beberapa hari ini Papi tampak berubah. Tatapan mata Papi berubah menjadi lebih hidup dan terkadang suka tersenyum. Selain itu, Papi yang biasanya setiap hari pulang ke rumah selama 2 tahun ini, mulai tidak pulang lagi. Jika tidak berkencan dengan wanita, maka lebih banyak lagi. Anak kecil paham apa sih? Daniel mengusap kepalanya. Aduh, Papi jangan mengacak-acak rambutku. Charles mendorong tangannya dan berbicara dengan nada tak senang. Tidakkah wajar berinteraksi dengan wanita? Kenapa harus diungkapkan? Hah, Daniel baru saja ingin berbicara. Tetapi dia bertemu dengan datangnya Carlos yang marah. Carlos, Charles, cepat turun makan. Tuan besar berteriak dari lantai bawah. Iya, Charles lekas menjawab. Papi, aku turun dulu. Pergilah. Daniel menepuk-nepuk pantatnya dan melihatnya pergi. Kemudian ia menoleh, menarik tangan Carlos. Namun Carlos malah menghindari Daniel dan dengan dingin menyekat tangannya. Lalu ia langsung menuju ke lantai bawah. Daniel mengernyitkan kening ketika melihat sosok punggung Carlos. Carlos lebih dewasa daripada Charles dan Carla. Ia lebih paham. Ia selalu menunggu kembali dan berharap Daniel juga sama sepertinya. Ia tidak berharap siapapun dapat menggantikan posisi maminya. Daniel sangat ingin menceritakan bahwa sebenarnya dia sedang bersiap-siap membawa mami mereka. Tapi untuk saat ini, ia tidak bisa mengatakannya. Sudahlah, selesaikan masalah di depan mata dulu. Daniel kembali ke kamar dan mandi. Ketika dia berada di kamar mandi, terdengar suara gedoran pintu dari luar. Pada saat yang sama, terdengar suara teriakan Rian yang cemas. Tuan Daniel. Tuan Daniel. Daniel tahu ada hal darurat. Dengan kepala masih bersampo, ia langsung mengenakan jubah mandi dan berjalan keluar. Kenapa? Rian masuk dan melapor dengan panik. Nona Tracy datang. Apa? Daniel sangat terkejut. Tetapi reaksinya sangat cepat. Cepat halangi mereka. Jangan sampai kakek dan anak-anak melihatnya. Aku akan turun setelah ganti baju. Baik, Rian lekas berlari ke bawah. Daniel membersihkan sekelilingnya secepat kilat. Sedangkan di lantai bawah sudah terdengar suara kicauan elang dan teriakan ketakutan anak-anak. Daniel memejamkan mata, kehilangan kata-kata. Wanita sialan ini, tampaknya benar-benar hilang ingatan. Bisa-bisanya membawa elang datang untuk mengganggunya, bahkan menakuti anaknya sendiri. Di lantai bawah, Carlos mengerutkan kening. Meski dia takut, tapi dia tetap berusaha tangguh. Charles dan Carla ketakutan hingga wajah mereka tidak terlihat. Lekas mereka masuk ke dalam pelukan Tuan Besar. Tuan Besar yang melindungi mereka dan berseru dengan marah. Apa yang terjadi? Tuan Besar, orang dari Villa Bukit sisi utara kemari. Katanya ingin meminta maaf secara langsung. Seorang pengawal datang melapor. Kurang ajar. Urat biru di wajah Tuan Besar menonjol keluar. Minta maaf dengan membawa elang. Jelas-jelas mereka sengaja memprovokasi. Iya, pengawal menundukkan kepala ketakutan. Pergi. Bunuh elang itu. Tuan Besar menepuk meja sambil memberi perintah. Ini, pengawal agak ragu. Rian dan Thomas menghalangi di luar. Tidak membiarkan mereka mengurus hal ini. Jelas sekali, Tuan Daniel tidak ingin mereka ikut campur dalam masalah ini. Tetapi di sisi lain, Tuan Besar juga memberi perintah. Mereka benar-benar dalam posisi sulit. Bab 731. Kenapa kalian berani padaku? Amarah Tuan Besar berkobar-kobar. Bukan, pengawal itu menundukkan kepala dengan panik. Sekarang juga dilaksanakan setelah berbicara. Beberapa pengawal itu pergi mengambil pistol. Di luar, Rian membawa Hartono dan beberapa pengawal lain menahan mobil Tracy di luar gerbang besi. Tidak membiarkan mereka masuk. Pengawal wanita di mobil berteriak dengan arogan. Bukannya Tuan Besar kalian yang meminta kami untuk datang minta maaf. Sekarang kami sudah datang. Kenapa tidak membiarkan kami masuk? Benar sekali. Kalian berkali-kali datang ke tempat kami.
Memperingati kami. Katanya burung elang peliharaan kami menakuti Tuan Putri, Tuan Muda dan binatang peliharaan kalian. Sekarang, kami membawa burung elang untuk meminta maaf. Kalian masih belum membuka pintu menyambut kami. Buka pintu, buka pintu, buka pintunya. Beberapa pengawal wanita menggedor gerbang besi dan berteriak dengan suara tinggi. Tracy menyilangkan tangan di dada, duduk di mobil dengan tenang. Ujung bibir terangkat dan memandang keluar dengan dingin. Tuan Besar Wollens itu, jelas-jelas tahu ia adalah keluarga Moore, masih sengaja mengirim orang ke sana untuk menegur. Bukankah berarti dia mengira keluarga Moore mudah ditindas? Bukankah ingin mereka sendiri yang meminta maaf secara langsung? Sekarang dia sudah datang. Ia ingin melihat bagaimana keluarga Wollens menghadapi masalah ini. Kalian seperti ini, tidak terlihat ingin datang meminta maaf. Ini lebih seperti sedang memamerkan kekuatan. Hartono menggertakkan gigi kesal. Usir mereka dulu pokoknya. Rian gelisah. Jika Tuan Besar melihat Nona Tracy akan merepotkan. Jika mereka laki-laki, aku bisa menghajar mereka. Hartono kesal sekali. Para wanita ini, susah untuk berkomunikasi dengan mereka dan tidak boleh menghajar mereka. Diusir juga tidak bisa. Benar-benar menyebalkan. Benar sekali. Pengawal lain juga mengeluh satu persatu. Pengecut. Rian memelototi mereka dengan kesal dan maju ke depan kepada wanita itu. Kami sudah menerima permintaan maaf dari kalian. Cepat pergi. Ia takut akan menjadi masalah besar. Ia hanya ingin Tracy cepat membawa para pengawalnya pergi dari sini. Kami bahkan belum bertemu dengan Tuan Besar kalian. Kenapa sudah menerima permintaan maaf kami? Naomi mengangkat alis dan tersenyum dingin. Jika kami kembali, Tuan Besar kalian lagi-lagi mengirim orang menegur kami. Bagaimana? Benar sekali. Paula ikut menyahut. Nona kami kemari secara langsung. Ini benar-benar sebuah ketulusan. Kami sudah menerima ketulusan kalian. Cepatlah pergi. Rian menyadari orang dari Tuan Besar telah keluar sambil membawa pistol. Ia buru-buru mendorong gerbang besi keluar, ingin mengusir sekelompok wanita itu. Tetapi, para wanita ini tetap tidak pergi, malah memprovokasi dengan arogan. Hartono dan pengawal lainnya mengepalkan tangan. Tracy tidak melihat Tuan Besar mereka keluar. Daniel juga tidak terlihat, hanya meminta para pengawalnya menghadapi mereka. Lama-lama batas kesabarannya habis. Ia bersiap melakukan aksi lebih ganas. Jadi ia membuka pintu sangkar dan melepaskan elang. Aduh, mengeluarkan suara kicauan yang menakutkan dan terbang melesat, seperti panah busur yang tajam. Hati-hati, karena ada gerbang besi yang menghalangi. Rian masih sempat menghindar. Tetapi, burung elang itu menyerang pengawal lain lagi. Hartono dan yang lainnya dicakar oleh elang. Sebelum sempat menyerang balik, elang itu sudah terbang menuju ke dalam villa. Cepat tembak. Bawahan Sanjaya lekas menembak ke arah elang. Dor dor dor. Beberapa tembakan itu membuat sayap elang terluka. Namun, elang itu tetap bengis dan menyapu atas kepala mereka, lalu masuk ke dalam villa. Di saat ini, Charles dan Carla sedang berada dalam pelukan Tuan Besar. Mereka ketakutan. Sekujur tubuhnya bergetar. Awalnya, Sanjaya berdiri di sebelah meja makan untuk melindungi Carlos. Tapi ketika Carlos mendengar suara tembakan, ia ingin keluar untuk melihat. Oleh karena itu, ia lepas dari perlindungan. Burung elang masuk ke dalam villa dan langsung hendak menyerang Carlos. Carlos mengangkat kepalanya, membelalakkan mata dengan ketakutan, lalu menatap elang sambil tercengang. Carlos, Tuan Besar berteriak terkejut. Di saat bersamaan, di koridor lantai 2, Daniel baru saja keluar dari kamar. Ketika melihat pemandangan di hadapannya, ia ingin terbang menyelamatkan Carlos, namun sudah tidak sempat. Bab 732. Kak Carlos. Charles berteriak dengan cemas. Ia ingin ke sana menyelamatkan Carlos, namun malah ditahan oleh Tuan Besar. Ah, Carla menjerit ketakutan. Ia ketakutan sambil menutup mata, tidak berani melihatnya. Burung elang itu hendak menyerang Carlos. Benar-benar berbahaya. Tiba-tiba terdengar suara peluit dari luar. Burung elang menghentikan serangan tepat pada waktunya. Ia melayang di udara. Sepasang mata yang tajam menatap Carlos dengan dingin. Carlos saling bertatapan dengannya. Matanya penuh ketakutan.
Seekor elang dan seorang anak berumur 6 tahun saling berhadapan. Adegan ini sangat mengejutkan Carlos. Saat ini, tiba-tiba terdengar suara bernada tinggi. Kemudian sesosok berwarna hijau terbang mendekat, lalu mematuk sayap elang. Burung elang menoleh kepala secara perlahan dan menatap dingin burung beo yang menggemaskan itu. Charles dan Carla tercengang, menatap Roxy dengan bengong. Roxy yang malang, seperti belalang tak berdaya di hadapan burung elang yang ganas. Ternyata benar, burung elang itu hanya mengepakkan sayap dengan ringan. Roxy langsung terlempar jauh. Roxy, Carla berlari menangkap Roxy. Karena kakinya yang tidak stabil, ia terjatuh ke lantai. Walaupun tidak sakit, tapi karena melihat mata tajam elang itu, ia ketakutan hingga menangis. Burung elang agak penasaran ketika mendengar Carla menangis. Ia mengepakkan sayap terbang menujunya. Carla menjerit ketakutan. Wajah kecilnya memerah. Tubuh mungilnya tak berhenti gemetar. Tangan yang memegang Roxy menegang karena panik. Ia hampir saja mencekik Roxy mati. Tepat di momen ini, Daniel melindungi Carla tepat waktu, lalu meninju burung elang itu. Mata elang berkedip, lalu lekas terbang berbalik arah menuju keluar. Sebelumnya, burung elang itu sudah pernah melukai Daniel. Sekarang Daniel yang memberinya pelajaran. Carlos, Carla, Tuan Besar berteriak memanggil dua cicitnya dengan cemas. Tidak apa-apa kan? Coba kakek buyut lihat. Carla benar-benar ketakutan. Ia terus menangis, wajah menghadap ke atas. Dari luar, Tracy samar-samar mendengar suara tangisan anak. Tiba-tiba, seperti ada pisau tajam yang mengaduk hatinya, membuatnya kesakitan. Ia menundukkan kepala melihat jantungnya sendiri. Di dalamnya seolah kekurangan satu bagian. Itu adalah bagian terpenting di dalam hidupnya. Tampaknya, ia telah melupakan hal terpenting di dalam hidupnya. Di saat ini, burung elang terbang keluar. Bawahan Sanjaya ingin menembaknya, tetapi dihalangi oleh Thomas. Sudahlah, jika terjadi masalah besar, konsekuensinya benar-benar tak bisa dibayangkan. Burung elang terbang mendekat dan masuk ke dalam mobil. Dari sayapnya mengalir darah segar. Roxy terluka. Paula melihat darah burung elang dan murka. Ia lekas mengambil pistol dari mobil. Benar-benar keterlaluan. Aku akan melawan mereka. Mundur. Tracy tiba-tiba berteriak. Paula berhenti dan menoleh. Melihatnya dengan tertegun. Nona Tracy, kita pulang. Tracy mengernyitkan kening. Mencengkram jantungnya yang sakit. Nona Tracy, Anda kenapa? Naomi menyadari ada yang tidak beres dengannya. Mundur. Tracy berseru. Baik. Sekelompok wanita itu lekas naik mobil dan mundur. Ketika melihat mereka pergi, Ryan akhirnya menghela napas lega. Thomas berlari kemari. Ketika melihat Tracy yang berada di dalam mobil, ia mau tak mau mendesah. Pantas kalian bilang mereka mirip sekali. Jelas sekali ini adalah Nona Tracy. Sekarang aku curiga dia bukan Nona Tracy Smith. Kalau tidak, kenapa ia tidak mengenali anaknya sendiri? Ryan mengernyitkan kening sambil melihat pasukan mobil yang pergi menjauh dengan tatapan rumit. Memang aneh, Thomas juga tidak paham. Meskipun Tracy mengingat kejadian dulu, lalu benci pada Tuan Daniel dan Tuan Besar, sehingga ia sengaja kembali untuk balas dendam. Namun bagaimana mungkin ia bisa melukai anaknya sendiri? Peristiwa tadi benar-benar sangat berbahaya. Meskipun elang itu adalah binatang peliharaannya, tapi binatang buas tidak selalu jinak setiap saat. Jika ia kehilangan kendali, maka hidup Tuan Muda Carlos akan dalam bahaya. Jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih. Tunggu terus kelanjutannya.